Hai semua, selamat datang di saluran ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dihindari banyak orang, tapi sebenarnya bisa membawa kita ke tingkat kebahagiaan dan kedamaian yang lebih tinggi. Kesendirian. Kutipan dari Sang Buddha ini sangat relevan. Dia yang duduk sendirian, tidur sendirian, berjalan sendirian, yang penuh semangat dan menaklukkan dirinya sendiri, akan menemukan kebahagiaan di dalam kesendirian hutan. Beberapa orang menghindari kesendirian seperti wabah, tetapi yang lain justru menemukan kebahagiaan di dalamnya, jauh dari kebisingan dunia. Sayangnya, dalam masyarakat barat yang individualis, kesepian seringkali menjadi penyebab penderitaan mental, depresi, dan bahkan kecanduan. Karena itulah, penting bagi kita semua untuk belajar bagaimana menghabiskan waktu sendirian dengan cara yang sehat. Yuk, kita jelajahi 4 cara sehat untuk menikmati waktu sendiri dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Menjadi tuan rumah terbaik untuk diri sendiri. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menjadi tuan rumah yang terbaik bagi diri kita sendiri. Bayangkan, jika kita adalah tamu di rumah kita sendiri, bagaimana kita akan memperlakukan tamu tersebut? Pastinya dengan keramahan, bukan? Jika kita tidak ramah pada diri sendiri, maka jangan heran jika kita merasa tidak nyaman dengan kesendirian kita. Filosof Prancis, Jean-Paul Sartre, pernah berkata, "Jika kamu merasa kesepian saat sendiri, maka kamu berada dalam perusahaan yang buruk." Jadi, cobalah berbicara dengan diri sendiri dengan cara yang baik, masak makanan enak untuk diri sendiri, dan rawat lingkungan kita. Rumah yang bersih dan rapi juga mempengaruhi suasana hati kita, dan bahkan kegiatan membersihkan bisa menjadi bentuk meditasi yang menenangkan pikiran. Mengambil waktu untuk menyiapkan ruang yang nyaman akan membantu kita lebih menikmati kesendirian. Sadari bahwa kita selalu terhubung. Kedengarannya mungkin kontradiktif, tapi kita sebenarnya tidak benar-benar sendirian. Banyak orang merasa kesepian karena mereka merasa terputus dari dunia di sekitar mereka, misalnya saat Sabtu malam ketika melihat orang lain sedang berpesta. Perasaan fear of missing out, takut ketinggalan momen, seringkali memicu rasa terasing yang mendalam. Namun, apakah kita benar-benar terpisah dari dunia? Dalam sebuah ceramah, Biksu Buddha Tiongkok, Sheng Yen, berbagi pengalamannya dalam kesendirian. Dia berkata bahwa meskipun dia berada di sebuah ruangan kecil, sebenarnya dia dikelilingi oleh makhluk hidup, seperti semut dan serangga yang membuat suara di malam hari. Ini menunjukkan bahwa kesepian hanyalah persepsi kita sendiri. Sebagaimana kata Epictetus, seorang filsuf Stoik, manusia terganggu bukan oleh hal-hal, tapi oleh prinsip dan gagasan yang mereka bentuk mengenai hal-hal tersebut. Dengan memahami bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, kita bisa melihat kesendirian sebagai sesuatu yang penuh makna, bukan sebagai keterasingan. Hadapi diri sendiri. Banyak dari kita menggunakan kehadiran orang lain sebagai cara untuk menghindari konfrontasi dengan diri sendiri. Saat kita selalu dikelilingi oleh orang lain, kita mungkin tidak perlu menghadapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Ketika akhirnya kita sendirian, beberapa orang merasa perlu menutupi perasaan tidak nyaman ini dengan kenikmatan jangka pendek, seperti alkohol, obat-obatan, atau hiburan berlebihan. Padahal, kesendirian adalah kesempatan yang luar biasa untuk introspeksi. Ketika kita duduk dengan perasaan dan pikiran kita bisa mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita, apa yang perlu kita ubah, dan apa yang mengganggu kita. Meditasi adalah salah satu cara terbaik untuk melakukannya. Dengan memerhatikan pikiran dan sensasi tubuh, kita bisa menerima emosi seperti kecemasan, marah, atau lelah, dan biarkan semuanya berlalu. Meskipun mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, namun ini adalah cara yang jauh lebih sehat untuk menenangkan diri daripada mencari pelarian melalui hal-hal yang merusak. Kejar mimpi kamu berada di sekitar orang lain memang menyenangkan, tapi seringkali itu juga mendorong kita untuk mengikuti arus, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Tanpa kita sadari, kita jadi menonton acara TV yang sama, membicarakan topik yang sama, dan bahkan memiliki pendapat yang sama. Mentalitas herd, ini bisa menghalangi kita dalam meraih mimpi dan tujuan kita sendiri. Ketika kita menghabiskan waktu sendirian, kita mendapat kesempatan untuk memikirkan apa yang benar-benar kita inginkan dan bekerja menuju tujuan itu tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain.
Semua pencapaian membutuhkan pengorbanan, dan terkadang kita perlu mengorbankan waktu bersosialisasi, pesta, atau malam-malam di bar untuk membangun sesuatu yang lebih besar bagi diri kita sendiri. Ketika kita bekerja sendiri untuk mencapai sesuatu, kita akan semakin menikmati kesendirian kita. Tidak ada waktu untuk kecanduan yang tidak sehat, karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kita cintai. Sebagai contoh, saat saya menulis naskah atau mengedit video untuk channel ini, saya sering merasa sangat puas. Saya bisa menggambarkannya sebagai perasaan di mana tidak ada yang kurang. Semua yang saya butuhkan ada di momen itu. Inilah kebalikan dari kecanduan, karena fokus kita penuh pada hal yang bermakna, bukan pada pelarian yang sementara. Jadi itulah 4 cara sehat untuk menikmati waktu sendirian. Semoga tips-tips ini dapat membantumu menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesendirian. Ingat, kesendirian bukanlah hukuman, tapi kesempatan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.